Iya benar. Oh Nggak iya, boleh, nggak karena boleh di masak di Hilton Mekah. nggak Ya? boleh ada dapur. Oke. Jadi lu bayangin musim haji yang namanya kelio ayam naik motor tuh. Jadi pernah sekali waktu tumpah tuh. Dan kemudian kalau pada saat Anda terpilih untuk bermain dalam karya besar juga yang mengangkat nama Anda, yaitu Badai Pasti Berlalu, ada Eros Jarot, ada Teguh Karya di situ ya. Bagaimana Anda terpilih? Oh, ketika itu saya baru sangat populer. Iya. Jadi mereka justru ada 4 film. 4 film. 4 film. Ada satu cerita yang menarik bahwa Teguh Karya adalah seorang sutradara yang sangat disiplin. Oke. Krunya sangat disiplin. Oke. Jadi semuanya tidak pernah ada yang telat. Oke. Tiba-tiba pemain Roy Martin datang terlambat. Bukan karena tidak disiplin. Saya orang yang disiplin. Oke. Tapi karena saya masih syuting tempat lain. Oke. Jadi ada adegan saya udah tidak tidur 3 hari. Oke. Saya cium Christine Hakim di rumah Rahadian Jalil. Oke. Jadi ceritanya saya cium Christine Hakim tampar. Pak. Ini adegan atau? Adegan. Adegan. Oke, terus? Pak. Take two. Pak. Udah nggak tidur, udah 17 kali saya ditampar. 17 kali juga mencium. Mau mencium tapi nggak jadi karena ditampar tadi. Karena ditampar tadi. Dan apa yang terjadi? Oke. Cut. Ya, ambil yang take pertama. Masya. Jadi inilah kemarahan Teguh Karya. Oh, dia cuma hukuman doang. Dia balas dengan pakai tangannya Christine. Biasanya kalau nggak salah mulut beliau itu kalau ada orang salah gila kan? Oh, luar biasa. Tapi kalau ketika itu memang saya baru sangat laki gitu. Oke. Tidak, saya tidak pernah dimarahin gitu. Cuman dia pakai tangan lain. Oke. Dia gambar 17 kali. Padahal di skrip jadi dia kan nggak ada ya? Ada. Memang ada. Tapi sekali cukup. Ini 17 kali. Tiba-tiba bendera Amerika, kunang-kunang kayak. Bung, dulu sutradara zaman dulu tuh ngomong mulutnya sampah ya. Udah kayak dewa zaman dulu. Itu seluruh kebun binatang Oh, keluar. keluar. Yang paling sadis siapa? Wimumbo. Wow, kalau dia teriak sangat seluruh darah ini satu kelurahan dengan. Dia bisa maki semuanya, termasuk tentara dia maki. Dengan Wimumbo main film apa aja? Saya Sesuatu Yang Indah. Sesuatu Yang Indah. Di situ saya dapat pendatang baru terbaik. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kembang Plastik. Terus ada satu lagi. Kembang Plastik itu sama dengan Yeni. Sama Uli Arta. Uli Arta. Terus kemudian sama Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi. Oh, itu legend juga Di Sini Cinta Kali Bersemi. Itu dari novel juga kalau salah. Iya, itu tahun 81 81. Sahabat satu atau 82. Iya, dari novel yang bagus. Dari semua film yang mana yang paling berkesan, Bung Roy? Saya pasti Kampus Biru karena Kampus Biru, di situ ngangkat saya. Kedua, Badai Pasti Berlalu luar biasa. Itu Badai Pasti Berlalu sampai hari ini saya lihat masih film klasik. Dari demikian banyak tadi saya minta Anda milih Yati Oktavia atau Yeni Rahman. Anda milih Yati Oktavia. Karena persahabatan saya, Oke. bukan soal main. Kalau main saya milih Yeni. Kalau main, Ya, tapi kalau persahabatan saya milih Yeni. Yati. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dengan Pangki juga. Dengan Pangki, ya. Pangki itu dulu teman sahabat saya ketika kita belum jadi apa-apa. Berdua itu. Lagi gelandangan itu. Oh iya. Gelandangan itu ya sama Pangki itu. Sama siapa lagi waktu itu? Enggak, hanya berdua. Berdua aja? Kita berdua kemana-mana. Pangki dari asli? Dari Purwokerto. Purwokerto. Orang apa? Dia orang apa? Apa? Jadi luar biasa. Oke, waktu itu Big Five itu Roy Martin, Robi Sudara, Sudara, Doris Kolobot ya, Doris Kolobot, ya. Yeni Rahman, Ya. sama satu lagi adalah Yati Oktavia. Katanya honornya 5 juta ya? Jadi Atau lebih dari itu? Jadi gini, ketika itu honor itu tidak pernah lepas dari 2 juta. Iya. Jadi, angka psikologis adalah 2 juta. Oke. Semua top 2 juta. Saya melihat ada kesempatan. Oke. Saya hubungi Robi, saya approach, bagaimana kalau sekarang kita standarisasi honor? Kalau nggak mau. Kalau nggak mau. Mereka nggak ada berani. Nggak gila. Karena 2 juta sampai 5 juta itu sebuah angka yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jangan dipikir 2 juta, 5 juta hari ini, Iya. bukan. 5 juta itu angka yang sebenarnya kita ada 4 tawaran. Iya. Kita coba dulu 2. Kalau gagal baru kita turunin Turunin lagi. lagi.
malah datang 10 juta, 15 juta sampai saya sempat dibayar 40 juta. Oh, gitu. Film apa yang meledak pertama secara honor? Setelah kampus biru, saya masih dibayar guna-guna istri muda, kayak gitu. Itu masih 1-2 juta, 2 jutaan itu. Iya. Tapi kemudian saya naikin itu ke Christina. Jadi orang saya suruh isi sendiri ceknya. Oke. Saya isi 5 juta karena saya janji 5. Terus dia keluarin, maaf Pak Roy, sebenarnya saya sediain 7 juta. Jadi di situ saya, honor saya 7 juta. Terus naik sampai 40 juta ketika. 40 juta di film apa? Well, Gadis Marathon? Gadis Marathon. Oh, sama Yeni Rahman ya? Sama Yeni Rahman. Rahman. Oh, itu keren tuh. Satu, asal tahu perbandingannya adalah ketika itu rumah 255 meter di Pulau Mas, itu 13 juta. Masya Allah. Jadi sekali main film bisa dapat rumah di Pulau Mas cukup besar. 250 meter. Ketika itu. Tapi ya habis aja. Habis aja. Saya nggak mau cerita yang bikin habisnya gitu ya. Habis itu Anda main sinetron dan keren. Bella Vista. Bella Vista. Berapa ribu episode, berapa ratus episode itu ya. Tiba-tiba Roy Martin menjelma menjadi bintang sinetron, hebat ya. Ya, karena tadinya kan ada satu apa ya, kebanggaan main film itu tidak pernah mau main sinetron. Ya. Tapi tiba-tiba film baru agak sepi dan film sinetron baru mau muncul ketika itu. Belum jadi sebuah industri. Ya. Jadi ketika saya ditawarkan, saya ini agak malas-malas. Honor juga dari 40 tawar 45 juta. Terus tapi ini kerjanya cepat ya kayak gitu. Oke, coba. Saya coba, meledak. Keselet situ lagi. Padahal ketika itu saya ada kerjaan lain dan cukup berhasil di Pertamina, ya ngerjain besi itu. Oh iya, pernah ikut main besi itu lah. Kerjaan saya yang cukup berhasil. Saya tinggalkan bisnisnya, saya terjun ke film lagi. Wow. Nggak pernah dapat Piala Citra kan? Nominasi aja sering. Nominasi ada, tapi itu piala yang terbaik apa? Pendatang baru terbaik. Terus nominasi di film di internasional di Rusia, Dilema saya dapat nominasi Best Actor di Rusia, tapi ya kalah sama orang Prancis. Yang dapat malah Gading Marten. Wow. Tapi dapat piala, tapi Vidya sinetron ada kupu-kupu kertas itu. Tiba-tiba seorang Gading Marten yang diremehkan orang, ini kan mengekor kehebatan bapaknya aja, dan dia membuktikan. Dan saya, waktu dia dapat gitu, di Medan kalau salah ya. Enggak, di sini. Dia bilang, waduh, akhirnya saya bisa lepas dari bayang-bayang seorang Roy Marten. Seberapa bangganya seorang Roy Marten? Luar biasa. Memang sebaiknya anak kita harus lebih hebat dari kita. Karena kalau anak kita tidak lebih hebat dari kita generasi punah. Jadi sebuah pohon dibilang bagus ketika buahnya manis, lebat dan manis. Jadi saya nggak kebayang tapi loh. Jadi orang itu kalau sukses itu ada, kalau menurut saya ada 3-4 tahapan. Sukses dalam karir, apakah dia sukses? Betul. Kalau dia sukses, tapi dalam rumah tangga bagaimana? Oh, dia sukses. Anak-anaknya baik. Ada 3. Kalau dia sukses semuanya, itu baru dia luar biasa. Roy Marten memiliki 6 anak dari 2 ya, dan harmonis banget ya dengan hubungan anak. Sangat luar biasa. Luar biasa. Bagaimana mengelola itu tidak gampang. Tidak gampang. Satu ibu aja tidak gampang. Tapi bagaimana kalau kita bersikap adil, saya kira nggak ada. Dan Anda beruntung memiliki seorang istri yang luar biasa. Oh, dia istimewa. Anna, Maria. Aduh, luar biasa. Atau dia putus asa mungkin. Luar biasa. Dia luar biasa. Istimewa. Apa yang Anda barangkali bisa sampaikan untuk seorang Anna Maria? Wah, dia ketika saya kalau cantiknya iyalah. Iya, cantik luar biasa. Tapi ketika saya jatuh terpuruk ya. Iya, dia selalu ada untuk menolong saya.
dengan sikapnya dan kata-katanya dia selalu support. Selalu support. Tidak pernah ucapannya negatif. Tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan dan tidak pernah negatif. Selalu dia termasuk bangun. di masa-masa sulit seorang Roy Martin. Ketika saya sulit, di situ dia selalu berkata-kata positif, sehingga membangunkan saya dan luar biasa. Apa benar seorang Roy Martin kata hidupnya pernah tergantung kepada penghasilan seorang Anna Maria? Oh ya, ketika kami nikah, ketika itu sepi banget, kerjaan tidak ada. Ekonomi saya hancur. Kemudian dia jadi model yang top itu. Kira-kira 1-2 tahun lah. Hidup saya dari dia justru. Wow. Jadi tambah kagum saya dengan seorang Anna Maria. Jadi dia menikahi Roy Martin pada saat Anda jatuh. Ketika justru saya jatuh. Jadi ada temennya atau saudaranya bilang, kawin kok sama kapal bocor. Tapi keren. Rano Karno itu identik dengan Sidol. Sidol tadi kita udah prolog tuh. Bahwa yang ngarang itu bukan orang Betawi, yang ngarang itu adalah Aman Datuk Mojoindo. Namanya Sidol anak Betawi. Betul. Gue nonton lo film itu. Waduh, keren banget tuh film ya. Ya. Walaupun akhirnya waktu dijadiin sinetron agak dirubah dikit ya. Agak unik Sidol ini, Hel. Jadi bukunya, novelnya. Ya. Itu saya baca umur saya masih 8 tahun. Sama-sama. 8-9 tahun saya udah baca novel itu. Sehingga saya terobsesi dengan tokoh. Dan kebetulan, saya bukan berarti bangga, tapi saya senang masa kecil saya itu susah. Nah, Dul inilah yang menjadi panutan. Sehingga barangkali, maaf bukan berarti bicara yang pasti di antara keluarga ada yang nakal, itu biasa. Ya. Antara saya sama Tino adalah anak yang nakal. Saya anak yang baik. Panutan saya sih dulu itu sehari-hari udah begitu tuh. Artinya Tino kan kalau main kan antagonis. Benar, kalau almarhum Tino itu memang tiap hari antagonis. Jadi sehari-hari itu antagonis. Kan bilang, tinggal nggak jauh dari planet Senen, pasar burung. Jadi kalau ada ayam di kampung, dicolong, dijual di situ. Nah, itulah Tino. Poncol. Gue kok tahu daerah-daerah itu. Tahu lah gue. Tapi hebatnya Tino tuh membela keluarga luar biasa. Tino ya. Tino itu. Almarhum itu luar biasa. Luar biasa. Aku bayang satu film ya, yang main kakak adik, satu jadi orang baik, satu jadi penjahat. Itulah keluarga Karno ini. Benar. Dari mulai pertama Sidul anak Betawi. Iya. Aku jadi Sidul, dia jadi Safei. Dari muda. Berantem beneran itu. Beneran. Jadi bukan acting. Bukan acting lagi. Kebetulan yang main teman-teman sekampung kan. Berantem kita beneran. Udah biasa juga berantem. Sumandaya udah tepuk tangan, mati lu semuanya. Aduh, tapi nama Sidol itu demikian dahsyat ya, luar biasa. Restoran kita di Mekah dulu sempat terakhir, tapi 99 tutup. Kan Krismon. Ya bayangin. Kalau kita jual gado-gado 20 real, jamaah ngamuk kan. Dulu real masih 600 perak. Begitu naik 3.800. Udah gak kuat. Nah, bayangin gado-gado 72.000 kan pada ngamuk. Tutup lah kita. Gue pernah, ini cerita nyata nih. Gue jadi satu hari gue naik haji nih. Wah, gue bilang gue mau ke Cafe Sidol ya namanya, Warung Sidol. Warung Sidol. Nggak tahu kenapa tuh, Tuhan itu lagi nguji gue banget. Jadi pesanan gue tuh nggak keluar-keluar. Oh iya? Pesanan nggak keluar-keluar. Orang yang datang setelah gue itu keluar-keluar. Gue marah gitu. Betul. Akhirnya datang, gue marah-marah, makan gitu, pulang gue sakit perut. Memang diuji kita. Itu tahun berapa? Mungkin tahun 95-an kali ya. Oh, berarti ya masih ya kita. Ya masih. Iya. Ya gue ke warung loh. Oke. Dulu sempat 1 atau 2 warung sih? Dulu kita satu. Itu kan di Hilton, pas di depan Hilton. Di bawah Hilton ya. Tapi memang kita ada juga bukan cabang. Yang repot, dulu zaman kita masak. Bayangin, warung di Hilton, masak di Mina. Iya bener. Oh iya. Nggak boleh di masak di Hilton, Mekah. nggak boleh ada dapur. Oke. Jadi lu bayangin musim haji, yang namanya Clio ayam naik motor tuh. Jadi pernah sekali waktu tumpah. Kena orang yang bawa. Bukan itu lagi. Udah badan bau rendang semuanya. Gila itu. Pengalaman lu, ya achievement-nya seorang Deddy Gumular itu sayang kalau dibawa mati. Zolim kita, Pak. Kalau kita tidak kabarkan, kita tidak bagikan. Dan itulah saya senang. Bang Ming sekarang punya
Bang Miing punya cerita ya. Tolong subscribe ya. Keren. Udah berapa episode tayang, Pak? Baru 4. Baru 4. Pemula ya. saya, Pak. Kalau formula sih bagus. Buat orang batuk bisa. Buat balapan bisa. Ya, saya mengenal banyak sekali komedian. Tapi dia, Bang Miing itu adalah one of a kind. Pada masanya gitu. Luar biasa. Dia orang pertama yang mengangkat. Di luar warkop, saya pikir beliau inilah orang pertama yang mengangkat level lawak. Orang dulu kalau ngeliat lawak tuh kayaknya gimana gitu, memandang kasta terendah dalam dunia kesenian. Dalam berkesenian. Ya. Saya pernah Pak di bandara itu orang, ada Pak Miing kata satpam. Iya Pak, iya. Oh tadi udah rombongan artis-artis ke Palembang tuh Pak. Yeah. Artis-artis, pelawaknya baru Bapak. Jadi lu kan dianggap artis. Enggak, jangankan artis dalam bahasa Indonesia disebut seniman apalagi. Ada orang pernah menyebut saya budayawan. Budayawan marah. Budayawan marah. Emang si Miing pernah nulis apa? Pernah bikin puisi apa? Pernah bikin novel apa? Ukurannya di situ. Jadi budayawan itu harus ukurannya pada puisi, pada novel, pada mungkin naskah teater dan sebagainya. Jadi kalau arwah itu arwah gentaya kan? Diterima di atas enggak, di bawah udah nggak diterima lagi. Karena pelawak, kata Ilham Bintang juga tidak masuk dalam kategori profesi. Sebab profesi itu kan ada organisasinya, ada kode etiknya, ada kode. Sekarang udah ada dong, pasti. Iya, jadi. Tapi saya senang loh lihat Pak Helmy itu di. Saya salah satu fansnya beliau. Walaupun kami sama-sama tahu proses awal kita berdua ini perjalanan, bahkan kita pernah kerja bareng dulu waktu mudanya. Berkali-kali. Berkali-kali. Akan tetapi yang saya maksud adalah sekarang dengan revolusi digital ini saya menjadi fans Pak Helmy. Kenapa? Begitu banyak, tidak perlu baca buku. Bukan berarti tidak usah baca buku. Arti tanpa baca buku pun kita mendapatkan asal nonton Helmy Yahya, sama juga kita itu dibacain buku di perpustakaan. Gue kemarin ada kakak kelas gua nih, pejabat dulu di pajak gitu, senior gua gitu. Ya tiba-tiba manggil gua coach gitu. Dia udah pensiun sekarang. Udah Bang, gua jengah banget udah manggil gua coach. Enggak, lu coach gua sekarang. Tiap hari gua nonton konten lu gitu. Kalau kita sih pengalaman sama, walaupun saya cuma lawak, ada juga manggil coach, cuma dipanjangin, kucing. Bukan coaching, tapi kucing. Oke, jadi untuk generasi milenial jadi ya. Waduh, dulu zamannya beliau gitu. Ingat RCTI di awal-awal ada bakso namanya. Top banget. 92. Ini dulu adalah grup komedi, grup lawak lah. Komedi itu sekarang, grup lawak orang nyebutnya. Yang honornya paling tinggi, belagu banget dulu. Pada saat itu. Karena dia punya kemampuan positioning sama negosiasi luar biasa, benar dulu ya. Sampai membuat, buat Peter Gonta. Pak Peter masih direktur utamanya RCTI waktu itu. Sampai dia mukul meja begini. Miing, lu tuh bukan pelawak, lu tuh pedagang. Negosiasi kita sampai ngitung jumlah iklan. Dulu gila ya. Sampai Apollo itu datang ke kantor saya di tempat Apollo Ariliano itu. Yang orang Filipina itu datang ke kantor saya dan 2 kali datang. Saya nggak mau. Karena dulu saya diajarin Mas Kasino, lu jangan punya acara di TV yang rutin, bahan lu habis. Gitu loh. Nah, pola itulah yang saya pakai. Tapi ternyata pikir-pikir perlu juga nih untuk mengangkat si Bagitonya. Akhirnya jalanlah seperti itu. Padahal kita belum ada portofolio yang menghebohkan dalam pengertian rating ya. Betul. Tapi saya sudah berani bayar pasang harga. Oke. Saya juga nggak tahu. Nyasar-nyasar aja. Dulu tuh perlu, belagu tuh perlu ya. Positioning. Positioning. Ya. Tapi sebelum saya bahagia dan bangga banget berada di ruangan ini yang ada gambar Pak Helmy, ada award dan sebagainya. Karena setiap saat saya nonton ruangan ini, kapan gue ada di sini? Ya Allah, terima kasih banget. Jangan gitu. Bukan, ini dampaknya pasti nih ke channelnya Bang Miing punya ceritanya akan lumer juga. Tonton dong, keren. Gitu. Ini bagian kita dari menghargai seorang legend. Dahlan Iskan bilang sama saya gitu. Jadi kalau untuk sukses di YouTube dan juga David Gadgetin tuh yang ahli nge-review gadget, itu anak Palembang. Itu dia bilang untuk sukses itu kita harus punya diferensiasi satu, nomor 2, udah harus punya mastery Bang Miing di luarnya. Baru pindah ke sini orang nyari, nggak bisa masuk atau sama dengan siapapun. Jadi Bang Miing udah punya itulah, punya sejarah panjang luar biasa. Tinggal bagaimana ngangkatnya aja. Doain Bang Miing punya cerita akan banyak sekali subscriber. Abis ini kita harus ngobrol yang bagaimana caranya Helmy Yahya Associate ini membuat manajemen kita bisa lebih baik. Jadi, saya bisa sharing banyak lah. Paling nggak Pak Helmy jadi coachnya, saya jadi kucingnya. Jadi kucingnya. Ini baru keluar sekolah, pelajaran apa atau perubahan apa atau hikmah apa yang Ahmad Dhani dapatkan?
Sebenarnya aku nggak setuju sih dibilang berubah. Sebenarnya aku nggak berubah sebenarnya. Aku cuman melakukan politik diam aja gitu loh. Oh. Jadi makanya kadang-kadang yang namanya politik itu kan diam pun juga politik kan. Kan? Jadi sekarang aku melakukan politik diam gitu. Jadi bukan berarti aku tambah bijaksana, enggak, dari dulu aku bijaksana gitu loh. Ini kan Ahmad Dhani Pak Gede. Aku kesel kalau aku kesel. Si Luna aku juga kemarin bilang, Luna Maya juga bilang kayaknya Pak Ade sekarang tambah bijaksana. Iya, seolah-olah aku dulu nggak bijaksana gitu loh. Ketoe. Aku dari dulu udah bijaksana, aku dari dulu. Dulu bijaksana tapi ngomong sembarangan gitu loh. Sebenarnya itu bukan ngomong sembarangan. Aku selalu menolak kalau aku dibilang aku salah karena aku salah melakukan itu. Aku nggak merasa salah. Dan nggak menyesal juga ya? Nggak masalah. Coba Bang, di mana ada orang yang melakukan seperti nge-tweet seperti saya yang masuk penjara di dunia? Nggak ada Bang. Nggak ada. Jadi saya menolak untuk dikatakan bersalah atau saya menolak untuk dikatakan tidak punya adab dalam nge-tweet misalnya ya. Nggak ada, ini negara demokrasi. Makanya saya pernah selalu bilang kepada teman-teman yang mengutip fikih itu separuh-separuh, misalnya hindari debat. Saya sering tuh kalau di grup WA SMP itu makanya di Islam tuh melarang debat. Yang dimaksud kan debat agama, bukan debat politik. Iya. Kadang-kadang kita nggak lengkap ya. Nggak lengkap kadang-kadang. Terus misalnya jangan melawan Islam itu melarang kita melawan terhadap pemerintah, ya kan? Menurut saya itu juga sepotong-sepotong karena hadis itu dikeluarkan di zaman kekhalifahan. Artinya apa? Artinya hadis itu melarang orang untuk melawan pemerintahan khilafah dong. Karena hadis itu dikeluarkan di saat zamannya khilafah gitu. Jadi bukan melawan pemerintahan demokrasi. Karena agama Islam tidak mengajarkan demokrasi. Kan kadang-kadang kan nggak nyambung. Ini negara demokrasi, tapi kita pakai fikihnya fikih khilafah. Ini yang kadang-kadang nggak nyambung. Nah, kita ini negara demokrasi, jangan bawa-bawa agama gitu loh, nggak nyambung. Saya cuma ngelihat setelah keluar sekolah lebih bijak gitu. Minimal ketoe gitu. Ternyata masih ada ya. Sebenarnya memang itu Bang, makanya ada korelasi antara apa yang dikatakan jaring kan sebenarnya juga menyangkut masalah agama juga. Makanya aku tuh nggak bisa ngelihat sebenarnya banyak yang salah paham. Dipikir aku tuh membela agama. Padahal bukan agama yang aku bela. Yang aku bela itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya Pancasilais banget, makanya saya nggak suka ada orang menistakan agama. Karena saya Pancasilais banget, bukan karena saya beragama. Orang kan jadi salah lihat, alah kelakuan kayak udah oke aja. Itu bukan masalah kelakuan oke atau enggak. Kita ini menjaga marwah daripada sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu nggak ada hubungannya sama yang lain-lain. Tapi udah beres sama Jerings? Ya dia udah minta maaf, ya udahlah kita harus maafkan lah. Ya, pada pemirsa acara Bang Helmy kita harus maafkan orang yang sudah minta maaf. Itu Islam tuh. Iya.